Ya, selamat siang teman-teman di Net TV. Saat ini saya sedang berkunjung bersilaturahmi ke rumah salah satu tokoh yang sangat luar biasa menginspirasi kita semua. Kali ini saya bersama dengan Kepala Desa Salangwates, Kecamatan Dongko. Beliau adalah Bapak Nur Afiat Suparno. Sengaja saya dan tim hari ini jauh-jauh datang ke Desa Salangwates untuk menikmati kebudayaan dan juga suasana yang asri dan juga sejuk di Desa Salangwates, Kecamatan Dongko. Ya, langsung saja teman-teman, saya sapa beliau yang menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya. Hari ini kami dan tim sudah diizinkan untuk bersilaturahmi di desa yang luar biasa asri ini. Terima kasih sudah disambut dengan hangat. Iya, makasih kehadirannya panjenengan dan tim. Ya. Ada perlu apa kiranya kok berkenan dolan ke rumah. Iya. Luar biasa atas sambutan hangat yang sangat luar biasa kami rasakan di kediaman Bapak Nur Afiat Suparno kali ini nggih, Pak. Hari ini kami dan tim sengaja jauh-jauh datang kemari. Pertama untuk menyaksikan secara langsung kebudayaan Desa Salangwates. Mulai dari kemarin kami juga sudah hadir ke desa ini. Kemudian kali ini kami juga mampir ke kediaman panjenengan untuk mewartakan kepada teman-teman di Net TV ini seputar acara adat Baritan yang kemarin sudah diselenggarakan dengan sukses. Saya ucapkan atas kemarin suksesnya acara Baritan, selamat dan juga sukses Pak ya. Terima kasih. Iya, banyak informasi yang ingin kami gali, kemudian kami wartakan kepada teman-teman di Net TV yang juga menyaksikan acara di seputar kebudayaan di Net TV, Pak. Iya. Ya, pertanyaan pertama nih Pak ya. Kemarin sudah sukses, gimana nih Pak kesannya? Ya, kesan yang kami terima dari kegiatan ini ya, pertama saya juga tidak menduga sebenarnya kan kegiatan adat Baritan ini kan hanya sekup tingkat desa sebenarnya. Awalnya itu kami dapat cerita dari orang tua dulu bahwa adat Baritan itu sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang, mbah-mbah saya dulu dan juga warga desa. Cuman karena zaman mungkin itu pernah berhenti, sehingga setelah saya dipercaya oleh masyarakat untuk memegang kendali di pemerintahan Desa Salangwates sebagai kepala desa, kami menggali, kami silaturahmi dengan para orang tua. Bagaimana ceritanya dulu, termasuk Baritan itu kok berhenti gitu. Ya, saya dengan teman-teman, dengan masyarakat setempat tentu bermusyawarah untuk melestarikan budaya itu, karena kami beranggapan bahwa makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang sangat luhur. Akhirnya disepakati ya kita mulai lagi sejak tahun 2017 begitu, Mbak. Iya, jadi sejak tahun 2017 upacara adat Baritan di Desa Salangwates ini rutin diadakan setiap tahun begitu Pak ya? Betul, di bulan Suro. Di bulan Suro atau bulan Muharram menurut penanggalan Islam. Iya. Pak, sebenarnya ini merupakan cerita leluhur yang kemudian diabadikan di generasi saat ini menjadi salah satu agenda rutin tahunan yang menjadi daya tarik pariwisata dan juga kebudayaan. Sebenarnya Pak, ini apa sih makna dari upacara adat Baritan di Desa Salangwates ini? Ya, diambil maksud
baritan itu kalau secara apa ya, makna kata ada beberapa versi. Ada yang mengatakan baritan itu bareng ngarit, terus begitu ya bareng ngarit, bareng nandur, terus ya. wiritan. Oh, Ya, ada yang begitu. Ya, yang dikandung maksud setelah bercocok tanam, panen itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan keberhasilan bertaninya itu, sehingga disyukuri dengan ngumpulnya para warga tempo dulu. Ya, kita lihat kan tempo dulu di dalam mengerjakan lahan tentu tidak seperti sekarang. Ya. Masyarakat masih jarang, sehingga faktor utama untuk bisa mengelola lahannya itu menggunakan hewan. Ya. Coro bahasa Jawanya kan rojo koyo. Rojo koyo itu ya bisa kebu atau kerbau, bisa sapi dan sebagainya itu. Sehingga setelah panen, masyarakat berkumpul bersyukur, dinamakan kumpulnya warga itu dengan nama baritan itu sendiri. Jadi ya bareng ngarit, wiritan, atau setelah bekerja beribadah. Secara bahasa sekarang kan seperti itu. Jadi ya terus beribadah itu untuk apa? Ya untuk cara bahasa Jawanya guyak perilan setan. Artinya iya, untuk menyingkirkan bahaya, mara bahaya yang mengganggu kesehatan baik itu tanaman maupun ternak mereka gitu. Wah, luar biasa. Teman-teman, adat baritan di Desa Salongwates itu memiliki arti yang sangat luhur. Berasal dari bahasa Jawa, baritan, bar ngarit, wiritan, itu artinya setelah bekerja kemudian dilanjutkan dengan beribadah atau bertawakal dengan mengucapkan rasa syukur, dan juga dengan tujuan upacara zaman dahulu itu menurut cerita nenek moyang dan juga leluhur itu bertujuan untuk memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga untuk berdoa supaya mara bahaya di Desa Salongwates ini diusir oleh Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Kurang lebih seperti itu. Iya, Mas, iya, iya. Luar biasa. Merupakan suatu adat yang sangat luhur yang kemudian sejak kepemimpinan Bapak ini berusaha dihidupkan kembali, diabadikan kembali. Betul. Kemudian juga diperkenalkan kepada generasi muda, sehingga adat istiadat dan juga cerita itu bukan hanya sekedar cerita, kemudian direalisasikan begitu. Betul, Pak ya. iya. Luar biasa. Pak, kemarin itu saya melihat sendiri, sehingga hari ini saya benar-benar datang bersama tim itu karena rasa penasaran saya daripada saya dan juga tim itu salah narasumber, akhirnya kami datang kemari untuk mengulik, Pak ya. Betul. Kemarin itu ada hal yang membuat kami penasaran, itu ada pernak-perniknya. Oh, ya. Luar biasa. Pernak-pernik yang membuat saya penasaran itu yang pertama itu adalah gunungan, yang kemudian gunungan kemudian di situ ada berbagai sayur, buah, dan juga hasil panen. Saya lihatnya begitu. Iya, iya. Kemudian yang kedua itu ada dadung atau tampar. Betul. Itu kemudian nanti juga Bapak monggo nanti di satu persatu dijabarkan maknanya. Kemudian juga ada satu makanan berisi berbagai menu di dalam satu wadah yang berasal dari pelepah pisang, Pak. Jadi satu persatu biar Bapak sendiri nanti yang mencoba untuk menjabarkan untuk kita semuanya. Pak, satu Iya. persatu Pak dijabarkan. Karena saya hanya melihatnya di sini, jadi menurut saya itu adalah keunikan tersendiri yang mungkin teman-teman di luar sana yang melihat kemarin itu juga merasakan penasaran seperti yang saya rasakan. Pak, monggo dijelaskan satu persatu. Terima kasih. Jadi baritan tempo dulu dan tempo sekarang itu agak berbeda pelaksanaannya. Ya. Dikemas secara gimana ya, pawai. Ya. Kalau dulu ya ngumpul di tempat yang luas para petani dan juga
hewan-hewan rojokoyonya itu dibawa sebagai rasa syukur tadi. Kalau sekarang saya kemas seperti arak-arakan gitu, seperti pawai. Tadi yang pertama buceng tinggi itu, terus diaksesorisi, dihiasi dengan hasil bumi, hasil pertanian. Itu juga menggambarkan dari rasa syukur para petani dulu atas keberhasilan mengolah lahannya, begitu. Terus di situ juga ada replika hewan itu yang menggambarkan rojokoyo tadi, kebo sapi tadi. Sehingga dulu mengolah lahan itu tidak pakai bajak, Mbak ya. Orang-orang masih jarang, sehingga perlu tenaga bantuan. Yang digunakan adalah hewan, kerbau dan sapi. Itu digambarkan lewat patung itu diarak. Terus yang mengarak itu pakai hitam-hitam itu menggambarkan dadung ngawuk atau petaninya, atau petani atau tukang penggembala, atau juga orang-orang yang dulu bersama-sama menggarap lahan dengan hewannya. Itu digambarkan dadung ngawuk, itu sebutan lain daripada penggembala rojokoyo tadi, berpakaian hitam-hitam, pakai copil seperti yang gambarkan petani. Termasuk ada tambangnya itu yang menggambarkan ikat-ikatnya hewan itu, sehingga setelah sampai di tempat sakral di lapangan desa, di situ sudah ada orang-orang tua yang masih memegang adat teori berdoa lewat ambengan, jangan kenduri ya. Sekarang genduri, tapi tetap di desa ini masih dilaksanakan karena genduri itu juga lambang-lambang menggambarkan rasa syukur masyarakat kepada Tuhannya. Tadi begitu. Di situ juga makanan yang disuguhkan atau kemasannya itu ya menggambarkan kemasan zaman dulu, Mbak. Zaman dulu mungkin belum lengkap zaman sekarang ya, enggak pakai namanya lengkong, Mbak, itu. Oh, namanya lengkong. Lengkong. Jadi lengkong itu berbentuk persegi 4 dan itu dibuat dari pelepah pisang. Itu. Jadi di situ juga non organik, non kimia ya. Jadi itu ramah lingkungan, iya, ndak ada plastik, ndak ada, murni itu dari pelepah pisang, ada untuk merangkai itu bambu dan juga daun pisang itu. Iya, itu adalah salah satu pernak-pernik yang juga kemarin di upacara adat Baritan kemarin sengaja ditampilkan, dan itu adalah yang menjadi ciri khas dari upacara adat Baritan yang berada di Desa Salangwates. Satu lagi, Pak, kemarin itu saya melihat warga desa Salangwates itu semuanya pada berebut. Bahkan acara belum selesai, warga sekitar itu sudah pada ngantri di bawah itu, Pak. Di bawah tumpengnya itu sudah pada ngantri semua untuk berebut janur yang digunakan untuk pernak-pernik acara kemarin. Kemudian semua warga itu berebut, Pak. Sebenarnya apa sih makna dari janur yang diperebutkan itu tadi? Oh gitu. Jadi ubur rampen cara bahasa Jawa ya, itu ambengan atau pernak-pernik itu kan ada lengkong, ada dadung, terus di situ juga ada bunga. Setelah didoain oleh orang-orang sepuh, orang-orang tua, tentu air bunga dan kembang itu ditaburkan ke dadung-dadung yang ditumpuk kemarin kan. Banyak sekali dadung itu. Itu juga kepercayaan orang zaman dulu sebagai sarana untuk dadung hewannya, untuk mengikat hewannya, untuk keselamatan hewan supaya tidak diganggu oleh makhluk halus, peri dan setan tadi ya. Karena sudah didoakan orang tua, orang dulu percaya sekali kan, belum ada dokter hewan, belum ada apa. Jadi seperti itu. Lah janur itu kan di dalam tempat itu kan dikupengi diikat janur mubeng itu, Mbak ya, melingkar itu di dalamnya itu sudah berisi itu tadi yang kami sebutkan tadi. Setelah didoakan orang tua, orang berebut itu sejak dulu memang itu yang asik sih gitu. Kami sebenarnya menginginkan itu waktu berebut itu sudah waktunya, sampai
belum selesai doanya tuh sudah ndak betah ya. Masyarakat sudah ingin dapat janurnya itu. Karena janur nanti juga diikatkan di kandang-kandang mereka. Oh, jadi memang memiliki fungsi tersendiri. Oh iya, jadi diikatkan di kandang-kandang mereka sebagai tolak balak lah. Misalnya tolak penyakit dari hewan-hewan mereka supaya hewan mereka itu babar tuh mangkar, beranak pinang ya. Oh, jadi dengan membawa pulang janur ataupun pernak-pernik yang didapatkan dari upacara adat baritan dimaksudkan akan mendapatkan juga keberkahan dan juga dengan harapan ternak mereka yang berada di rumah itu lebih banyak lagi beranak pinak, lebih lagi babar istilahnya begitu Pak ya. Iya, dan juga terhindar dari segala mara bahaya pada keluarga dan juga hewan ternak dari warga sekitar desa Salangwates. Luar biasa Pak. Satu persatu pernak-perniknya sudah berhasil kami kulik informasinya. Ya anu Mbak, untuk kami kan termasuk generasi sekarang ya. Sebenarnya baritan itu ada sejak zaman nenek moyang ya. Nanti kalau lebih jelasnya secara detail ya kami sarankan untuk bertamu kepada orang tua, termasuk orang-orang yang sekarang berumur 70 ke atas 80-an itu saya tanya dulu pernah mengalami baritan tempo dulu. Mungkin itu lebih jelas nanti. Insya Allah kami juga akan menggali informasi lebih banyak lagi kepada maestro-maestro kebudayaan di Desa Salangwates yang mungkin beliau sendiri sudah mengalaminya secara langsung sejak zaman dahulu kala. Betul, iya. Kemudian setelah itu kemarin saya juga melihat luar biasanya acara baritan tahun 2024. Ini merupakan acara yang sangat spektakuler menurut saya karena sepertinya dulu tidak semegah dan seramai ini ya. Kemarin juga ada wisuda Waranggono. Itu dimaksudkan apa Pak? Apakah memang Desa Salangwates ini merupakan desa yang sangat nguri-uri kebudayaan Langen Tayub atau Langen Bekso? Begitu Bapak? Betul, jadi masih ada rangkaian kaitan dengan baritan itu sendiri. Jadi begini ya, setelah didoain tadi saya kembali ke belakang, setelah orang tua mendoakan, bunga-bunga didoain, air kembang itu didoain, itu nanti Waranggono itu bertugas untuk apa ya, burai, kalau bahasa Jawa itu burai, kalau bahasa sekarang mungkin mengguyur ya. Jadi dadung-dadung yang ditumpuk tadi diguyur air kembang yang sudah didoain oleh para orang tua. Jadi kaitannya itu dulu kan orang suka atau orang bersyukur seneng itu ngundang elektron kan tidak ada Mbak ya. ngundang iya. Ekspresi kebahagiaan dengan diadakannya rasa syukur dan juga sedekah bumi itu setelah acara sakral. Iya, terus Langen Bekso itu. Setelah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita ekspresikan dengan ngundang atau mengundang Langen Tayub dan juga Langen Bekso. Begitu Pak. Betul, ya itu kan termasuk juga kebudayaan negara kita. Jadi kami juga praktekkan itu, walaupun Langen Bekso pun juga kita gunakan Langen Bekso yang murni, dalam artian menggunakan pakem yang ada. Kenapa kok ada wisudawan? Ya supaya yang tampil di situ benar-benar Waranggono yang profesional, dalam artian sesuai dengan pakemnya, sehingga kan tidak ada campuran-campuran adat budaya asing, sehingga kami juga tolak ini tidak ada kegiatan apa miras dan sebagainya, harus bersih dari miras. Ini murni melestarikan budaya yang adiluhung, begitu. Kami kemarin dia juga melihat Waranggono dan juga kebudayaan Langen Tayub yang ditampilkan di upacara adat baritan itu sendiri memang berbeda ya Pak ya. Dan juga menurut informasi dari beliau sendiri bahwasanya Waranggono yang ditampilkan kemarin itu sudah apa ya, istilahnya mendapatkan pengarahan terlebih dahulu. Betul. Sehingga Waranggono ataupun sinden
yang tampil di acara Langen Tayub atau Langen Bekso kemarin di upacara baritan itu adalah yang sudah profesional, sudah melalui pelatihan sehingga tidak lepas dari pakem Langen Tayub atau Langen Bekso di era zaman dulu gitu Pak. Betul. Kemudian kemarin sebelum acara baritan dilaksanakan itu sepertinya Desa Salangwates juga mengadakan pelatihan karawitan atau Langen Bekso atau apa Pak? Mohon dijelaskan. Iya betul. Jadi yang pertama itu ada pelatihan Waranggono itu sendiri yang diadakan oleh grup Sekar di Nonce. Ya. Itu ada 23 peserta kalau tidak salah, mungkin begitu. Ya. Terus dilanjutkan dengan secara bahasa sekarang kan seminar kan. Ya lebih kepada pemahaman yang lebih detail tentang Langen Bekso, baik cara nembangnya, cara nyanyinya mungkin sekarang seperti itu, dan juga cara jogetnya, cara geraknya itu juga dilatih oleh tokoh yang sudah sangat terkenal, yaitu Bapak Soekarno. Bapak Soekarno itu asli dari Salangwates, cuma dia bekerja di Surabaya, pernah di Dinas Kebudayaan pariwisata di Surabaya, juga pernah di pimpinan Anjungan Taman Mini Jakarta juga. Itu yang sebagai narasumbernya. Setelah itu kami rangkai juga dengan kirim doa. Jadi rangkaiannya itu sebenarnya panjang Mbak. Setelah kita laksanakan tentang Waranggono itu sendiri, baik seminar maupun wisuda, kita juga adakan doa bersama di makam sesepuh desa. Itu juga secara massal. Di tanggal 10-nya kita adakan santunan yatim piatu. Jadi rangkaian acara baritan di lapangan itu sebagai puncaknya untuk menggambarkan rasa syukur kita di tempo dulu, kita kemas zaman sekarang, kurang lebih begitu. Iya, jadi selain upacara adat baritan yang menjadi puncaknya kemarin itu ternyata sudah banyak sekali rangkaian rasa syukur masyarakat Desa Salangwates yang diekspresikan dengan mengadakan santunan anak yatim, kemudian juga berziarah ke makam leluhur yang menjadi tetua di Desa Salangwates. Itu sangat luar biasa Pak. Betul. Antusias untuk mengikuti kemarin, kemudian juga kami melihat secara langsung begitu semangatnya warga, mulai dari anak kecil kemudian sampai dengan dewasa dan juga lansia juga ikut. Betul. Ibu-ibu, mak-mak semuanya ikut tumplek belak ke lapangan untuk mengikuti upacara adat baritan kemarin, sangat luar biasa. Betul, memang kami bermaksud untuk memberikan edukasi dan pemahaman sejak dini Mbak, supaya adat yang adiluhung yang memiliki makna yang luar biasa ini tidak hanya diketahui oleh para orang tua, sehingga sejak anak-anak, sejak usia sekolah sudah kami ikutkan untuk pawai, paling tidak sudah sedikit banyak tahulah beginilah ceritanya baritan, ubor ampen, pernak-perniknya seperti ini, prakteknya seperti ini, supaya ke depan ndak mati, dalam artian ndak berkembang. Nah, kami juga berharap pemerintah, baik melalui pemerintah daerah, provinsi dan pusat, juga akan mengadopsi salah satu budaya desa kita ini menjadi kebudayaan yang diakui oleh pemerintah. Alhamdulillah ini sudah diakui oleh pemerintah daerah, sudah tercatat di Dinas Pariwisata Kebudayaan, sudah diakui oleh pemerintah provinsi. Kemarin juga dari DPMD maupun dari pemerintah budaya provinsi juga hadir. Semoga nanti naik lagi ke pusat. Luar biasa. Jadi ternyata upacara kemarin itu juga mendapatkan support yang sangat luar biasa dari pemerintah
Pemda, kemudian juga mendapatkan perhatian khusus dari kepemerintahan provinsi, dan rencananya Pak, kami juga mendengarkan kabar bahwasanya upacara adat Baritan ini juga akan didaftarkan diri untuk hak patennya menjadi hak paten dari Desa Salamatus, betul begitu Pak? Betul, cuma ini masih proses. Ya. Kami akan terus berita ini supaya nanti kabar baik diterimanya secara nasional bahwasanya upacara adat Baritan ini menjadi hak paten dan juga resmi menjadi seutuhnya hanya milik Desa Salawatus, Kecamatan Dongko, begitu Pak ya. Terima kasih, betul. Iya. Kemarin kami sudah mengikuti upacaranya, kemudian kami juga sudah mengulik dan juga menggali informasi, dan tugas kami adalah untuk mensiarkan atau sharing tentang informasi-informasi berkaitan dengan kebudayaan. Dengan adanya channel ini, mudah-mudahan seluruh kebudayaan dan juga kesenian di Desa Salamatus, khususnya dan juga untuk Desa Dongko, Kecamatan Dongko Trenggalek ini juga semakin dikenal luas oleh masyarakat dan juga generasi muda saat ini. Betul. Begitu Pak ya? Iya. Pak, dengan diadakannya kemarin, harapannya apakah banyak harapan yang diharapkan panjenengan sebagai kepala desa, adat Baritan ini juga dikenal luas, atau anak-anak yang saat ini masih anak-anak ataupun remaja juga merasakan dan juga ikut memiliki adat Baritan, Pak? Betul, karena adat Baritan itu sendiri kami laksanakan memang dari bawah, Mbak. Jadi kami tidak serta-merta begitu saja, sehingga apa yang diperlukan di dalam Baritan itu memang dengan kekompakan dan gotong royong di warga desa kami, sehingga dari semua elemen lah, sejak dari masyarakat, dari semua golongan, dari lembaga-lembaga yang ada, ini kami rangkul menjadi satu. Kalau panjenengan lihat dulu kemarin kan, sistem pengamanannya saja akan lintas ya. Kita ambil dari perguruan silat itu, dari Kerasakti ada, dari Bakar Nusa ada, dari SH ada, dari Linmas ada, dari Banser ada. Saya memang ingin Salamatus itu satu kesatuan. Jadi supaya apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan, tentu kekompakan kerukunan semua pihak itu mutlak diperlukan. Iya. Luar biasa teman-teman, kemarin kami juga sudah saksikan sendiri ya, bahwasanya pengamanan ada juga dari berbagai elemen, dan ini merupakan tujuan dari beliau sendiri yang saat ini menjadi komando Desa Salamatus, bahwasanya menginginkan bahwasanya Desa Salamatus ini menjadi satu kesatuan yang kompak. Baru kemarin itu ya Pak ya, ada dari Banser ya, kemudian ada dari organisasi pencaksilat SH, kemudian Kerasakti, ada Bakar Nusa. Kalau biasanya di luar sana mungkin ada yang pro kontra Pak ya, tapi kemarin itu beliau sendiri berhasil mempersatukan menjadi salah satu elemen yang sangat kompak untuk mengamankan kegiatan upacara adat Baritan di Desa Salamatus. Betul. Biasa. Salah satu pencapaian yang juga perlu dan juga patut kita apresiasi ya Pak ya. Betul. Memang kan itu yang membuat kita terinspirasi. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini satu persatu nanti juga diikuti jejaknya oleh daerah-daerah lain yang berusaha mempersatukan berbagai elemen masyarakat dan juga organisasi menjadi salah satu kesatuan yang kompak dan juga solid gitu Pak ya. Betul, itu juga ada tahapannya. Jadi kami berkaca kepada berita atau video-video yang viral di daerah lain, kami tidak sebut. Jadi kadang-kadang kan perkara sedikit aja menjadi pecah antar golongan, antar pemuda. Jadi jauh hari sebelumnya memang pimpinan-pimpinan tingkat desa dari pencak silat itu kami undang ke desa, Pak. Jadi kami undang ke kantor desa, kami beri pemahaman tentang
pentingnya persatuan dan kesatuan, kekompakan antar warga, termasuk juga antar golongan. Ya. Kami juga dibantu atau didampingi oleh tiga pilar, tiga kekuatan di desa. Ada Ya. dari Babinsa, ada dari Babin Kamtimas. Ya. Kami undang, Ya. sehingga ke depan juga berimplikasi kepada semua persoalan yang ada itu yang muncul di desa. Tentu kami berharap bisa kami selesaikan di tingkat desa dengan menggunakan tiga pilar tadi dan juga menggunakan komunikasi yang baik antar pimpinan itu tadi. Ya, luar biasa. Salah satu statement resmi dari Bapak Suparno, beliau adalah Kepala Desa Salongwates, yang beliau sendiri mengatakan bahwasanya seluruh elemen masyarakat, baik itu organisasi dari manapun, itu tidak perlu terpecah belah. Kalau ada salah satu kontra di dalam satu desa, itu cukup diselesaikan di desa itu sendiri, tidak perlu sampai berita itu menyebar ke luar daerah, begitu Pak ya? Harapan kami begitu, semoga berhasil. Saya rasa memang banyak hal yang sangat menginspirasi dan juga berhasil dari Desa Salongwates ini Pak, di bawah kepemimpinan Panjenengan, terutama atas kekompakan warganya. Dan Betul. kemarin kami juga melihat kegotong royongan warga Desa Salongwates, terbukti Pak dengan begitu banyaknya ribuan warga itu dengan sukarela datang, kemudian membawa makanan yang disajikan di lengkong itu tadi loh Pak. Betul. Iya, itu kan merupakan salah satu gotong royong yang sangat luar biasa, sukarela dengan sukarela. Warga sekitar itu juga dengan hati yang ikhlas, kemudian mempersembahkan rasa syukurnya, dikumpulkan bersama-sama di tanah lapang. Itu Betul. saya rasa merupakan salah satu hal yang juga perlu diapresiasi dan merupakan salah satu keberhasilan, begitu kan Pak ya? Betul Mbak, jadi kemarin pawai itu kan ya dari pernak-pernik, dari replika hewan yang sebegitu besar, dari cara bahasa Jawa jodang atau tenong untuk mengangkut hasil bumi atau lengkong, itu masyarakat bawa sendiri. Ya. Jadi masyarakat bawa sendiri-sendiri ke balai desa dan dipikul ya, dipikul, maknanya dipikul itu kan juga kegotong royongan. Jadi akhirnya berat menjadi ringan. Jadi seperti replika hewan dipikul 6 orang, jodang atau tenong dari bahasa Jawa itu tempat jajan, tempat lengkong itu juga dipikul Pak. Itu menggambarkan kekompakan dan kerukunan tadi. Dan tua muda juga suka seperti itu. Jadi semua makanan dan juga hasil bumi yang dikumpulkan, yang kemarin ditampilkan itu juga termasuk dari hasil sukarela juga Pak ya? Betul. Jadi semuanya urunan gitu Pak ya? Iya. Luar biasa. Salah satu hal yang sangat menginspirasi dan mudah-mudahan ini juga diikuti jejaknya oleh daerah-daerah lain. Pak, terakhir ini, apakah tahun depan upacara adat baritan di Desa Salongwates ini akan ada yang baru dan selalu baru, begitu Pak? Ya mungkin secara garis besarnya enggak Mbak, artinya kan baritan itu kan adat ya, sudah punya pakem ya, sudah punya hal-hal yang bahasa sekarang hal-hal yang wajib. Ya, untuk yang sunnah atau ya tambahan mungkin itu bisa. Ya, kreasi-kreasinya mungkin bisa ya, tapi yang aslinya tetap harus ditonjolkan begitu. Jadi roh sakral dari upacara adat baritannya sendiri itu tetap disesuaikan dengan pakem yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian mungkin variasi kegiatannya mulai dari basar, kemudian juga penampilan kebudayaan dan juga kesenian mungkin akan lebih beragam begitu Pak ya? Mungkin lah, itu mungkin ya. Itu mungkin ya. Ya, Bapak, terima kasih hari ini kami dan tim sudah diizinkan untuk menggali informasi di kediaman Panjenengan. Terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa atas sambutan hangatnya. Dan kami terima kasih kemarin juga diberikan kesempatan untuk meliput seluruh agenda dan juga rangkaian kegiatan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh warga Desa Salongwates atas kesempatan yang sangat luar biasa ini ya Pak. Pak,
Terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.